Assalamualaikum dulur, salam persaudaraan. Jumpa lagi dengan saya Mbak Vivin. Melanjutkan video season kedua ya, kemarin untuk ulasan mengenai terjal. Oke, saya lanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita. Salah satu pertanyaan, apakah ada syarat khusus untuk masuk jadi anggota terjal? Jadi kayak gini, terjal itu bukan suatu organisasi, juga bukan suatu bukan suatu kumpulan yang mewajibkan ada yang istilahnya tertib administrasi, itu enggak ada hal seperti itu. Jadi kalau syarat masuk bukan masuk lebih tepatnya bukan masuk terjal, tapi lebih tepatnya mengenakan kaos, kostum. Jadi terjal itu kan ada depannya kan ternya itu kan terate. Jadi kalau mau pakai terate ya harus melalui proses latihan dulu. Kita seperti biasanya kita sebagai siswa itu. Habis itu kalau sudah sampai disahkan kan kita baru bisa pakai atribut. Intinya kurang lebih seperti itu sih. Jadi enggak ada harus kayak gini enggak ada. Ya, tetap harus melalui proses latihan sendiri. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan terjal dan masalah keanggotaan. 7 tahun terjal 7 tahun terjal dikenal sampai sekarang itu untuk perkembangannya itu benar-benar pesat banget. Bahkan sudah identik gitu ya, itu kebanyakan orang kalau ada saudara-saudara kita menggunakan kostum atau intinya menggunakan atribut yang berbau terjal gitu, mereka langsung menyebut mereka anak terjal. Padahal dari awal kita itu merasa tidak, kita itu bukan komunitas. Terjal itu bukan komunitas. Sekali lagi saya bilang, terjal itu bukan komunitas dan tidak mengkomunitaskan kami dari yang awalnya seperti itu. Tapi karena mungkin karena kekompakan kami waktu itu, jadi kebanyakan saudara-saudara, mas-masnya atau siapapun yang mengenal kami waktu itu kemana-mana selalu pakai terjal. Dan katakan seperti ini, ada 100 warga, itu yang pakai kaos terjal 1 orang, itu langsung jadi kayak sesuatu gitu loh. Terjal, anak terjal. Kayak gitu. Sebenarnya dari kami tujuannya tidak pernah menjadi komunitas dan tidak pernah merasa mengkomunitaskan diri seperti itu. Kita tetap saudara, nggak ada pemisah di antara kita. Lanjut untuk masalah pendataan, apakah kalau jadi anggota terjal butuh data atau bagaimana? Sekali lagi saya tegaskan, di sini kita bukan organisasi, bukan dalam artian bukan organisasi dalam tanda kutip itu terjal, itu bukan. Jadi nggak ada yang namanya pendataan atau istilahnya kalau mau masuk pakai gini, nggak ada seperti itu. Yang namanya itu juga salah satu atribut dari PSHT menggunakan tulisan terhati gitu kan, otomatis sudah tahulah kita berada di payung apa. Kalau mau pakai kaos terjal ya kan otomatis kita melalui proses latihan dulu. Kita jadi siswa, kita ikuti proses latihan sampai kita disahkan di wisuda. Itu baru boleh. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mbak Vivin, apakah harus izin dulu kalau mau pakai membuat tulisan terjal atau dengan penambahan logo-logo yang bagaimana kayak gitu kan, dengan versi mereka masing-masing. Jadi gini, kalau orang membuat karya terus
karya kita itu bisa menginspirasi orang lain, apalagi secara secara ekonomi bisa dikomersilkan, ya dari saya pribadi mungkin juga bisa mewakili teman-teman, ya monggo kerso silahkan. Jadi tidak ada yang namanya harus izin dulu, tidak ada. Kalau dalam hal membaca dalam dunia apapun itu, baik itu industri musik, desain dan lain-lain, itu kan untuk tulisan tersebut bukan hal paten. Jadi ya buat apa, menurut saya pribadi, buat apa kalau itu bisa memberi inspirasi dalam hal berkreasi untuk para produsen, para saudara-saudara kita yang bekerja di bidang sablon dan lain-lain, itu monggo silahkan berkreasi, tidak apa-apa. Saya pribadi ya mungkin kalau ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, monggo silahkan, nanti mungkin bisa ada tambahan video dari masing-masing atau bagaimana. Tapi kalau saya pribadi gini, intinya dalam hal itu katakan tadi penjualan atribut, penggunaan tulisan dan penambahan desain, itu kan berarti kan ada nilai ekonomi. Nah itu kalau mau dikomersilkan dalam artian itu monggo terserah, karena apa, kalau saya yang sekiranya berhubungan dengan masalah ekonomi, dengan nafkah, itu sensitif banget. Jadi monggo kerso silahkan berkreasi, tapi ya itu maksudnya jangan sampai terlalu lebay. Dalam artian lebay itu kayak kan ada yang sekarang macam-macam kayak gitu ya, versinya itu beda-beda banget, dengan tulisan yang sama, motif yang sama, desainnya sama, tapi penambahnya itu beda-beda banget. Ya tolong jangan sampai terlalu lebay, jangan terlalu alay kayak gitu, yang simpel-simpel aja gitu, tak apa-apa kalau menurut saya pribadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak Vivin, apakah terjal itu komunitas? Sekali lagi saya jawab, terjal itu bukan komunitas dan tidak mengkomunitaskan diri. Itu dari kami awalnya dulu, tapi mungkin karena saking kompaknya kami waktu itu, jadi seakan-akan kami itu komunitas gitu. Ya mungkin ada 1-2 dari kami yang bilang komunitas gitu, ya monggo silahkan. Tapi saya di sini jawaban saya secara pribadi ya, bukan mungkin beda pendapat dengan saudara-saudara yang lain, ya itu tadi saya minta maaf. Kalau saya pribadi sih, karena saya orangnya tuh juga nggak suka kalau disebut komunitas itu kayak kurang menyatu gitu loh. Kalau komunitas itu seakan-akan untuk lingkup internal itu sendiri gitu. Kalau saya kurang setuju. Jadi kurang setuju kalau terjal itu disebut harus dikatakan komunitas. Saya kurang setuju, karena saya dulu meskipun pakai atribut terjal, ya saya tetap kesana kemari tanpa membandingkan itu saudara apa atau saudara, semua saudara saya, semua saya rangkul kayak gitu. Untuk harapan dari mungkin ini mewakili harapan dari saudara-saudara terjal lama ya, untuk adik-adik kita yang baru mengenal terjal, istilahnya kayak gitu. Harapan kami ya, jaga nama baik organisasi, jangan disalahgunakan, dan intinya berbuat yang baik lah, jangan sampai berbuat hal-hal yang negatif dengan menggunakan atribut. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Mbak Vivin, apakah terjal lama itu masih solid seperti dulu? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Jadi gini, terjal lama itu yang saya dulu itu katakan yang setiap hari kumpul-kumpul terus gitu ya, selama beberapa tahun. Terus bukan kami berpisah, bukan, tapi karena mungkin satu kesibukan masing-masing dalam hal pekerjaan,
Dua, karena mungkin sudah ada yang menikah dan kembali ke daerah masing-masing. Jadi untuk time kumpulnya itu belum bisa menyatu seperti dulu lagi, tapi kami tetap kompak dalam satu grup, dalam kita juga istilahnya apa ya, silaturahmi tetap kita jaga di dunia maya ya, karena kan sekarang teknologi juga canggih. Jadi meskipun istilahnya gini, kita kembali lagi meskipun nggak kumpul tapi kita tetap rukun, istilahnya kayak gitu. Masalah kompak, insya Allah tetap kompak meskipun kita bukan tidak bisa dalam artian kita sementara di tempat yang berbeda. Kalau dulu kan kita bisa kemana-mana bersama, kita kompak itu karena kita berada dalam satu tempat. Kalau sekarang kan posisi saya di Blitar, ada saudara Mas Tony itu di Bojonegoro, ada saudara-saudara lain masih ada di Ranteng Kenjeran, saudara-saudara lain ada di mana lagi tuh, Pacitan, ada di Ngawi, di mana lagi kan kayak gitu. Tapi kita tetap menjalin silaturahmi. Oke, mungkin untuk sementara season 2 ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekilafan, ketidaksengajaan, penyebutan nama dan lain-lain. Kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.